Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami salah dua dari mahasiswa kelas IF43 PIL DS02 dari mata kuliah pembelajaran mesin lanjut. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan hasil pekerjaan tugas besar kami mengenai penerapan automated machine learning TPOT berdasarkan dataset Breast Cancer Wisconsin. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Mas Rehan Sudetama Raharia Wedi. Nah, oke. Nah, pada presentasi ini kami membagi beberapa outline. Yang pertama ada EDA atau Exploratory Data Analysis, kemudian lanjut ke Data Preprocessing. Kemudian setelah data sudah siap digunakan, kita mulai ke modeling. Kemudian setelah modeling kita melakukan beberapa eksperimen. Dan setelah melakukan eksperimen, kami melakukan evaluasi dari modeling dan eksperimen yang telah kami lakukan. Nah, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Mas Rehan Suryatama. Silakan, Mas Rehan. Baik, terima kasih Khalid. Outline pertama yang bakal dijelasin pada presentasi ini adalah Exploratory Data Analysis atau EDA. Di sini kita akan melihat kualitas dari data test dan data train. Dari EDA yang telah kami jalankan, itu data train memiliki bentuk data sebesar 463 baris dan 32 kolom. Dari 32 kolom data train tadi, 24 kolom bertipe float 64, 2 kolom bertipe integer, dan 6 kolom bertipe objek. Untuk data tesnya sendiri, dia memiliki bentuk data sebesar 106 baris dan 31 kolom. Dari 31 kolom data tes, 30 kolom bertipe float, 1 kolom bertipe integer, dan model harus memprediksi diagnosis dari data tes ini. Bisa next. Setelah dilakukan EDA atau Exploratory Data Analysis, kita masuk ke data preprocessing sebelum datanya dimasukkan ke dalam model. Data preprocessing yang kita lakukan itu ada dua, yaitu fill null value sama splitting data. Pertama, ini data cleaning atau find and fill the missing value. Di sini kami mengisi data null atau data yang kosong menggunakan rata-rata dari setiap kolom ya. Setiap kolom yang memiliki data kosong. Bisa lanjut. Kemudian kita membagi atau splitting data. Splitting data menjadi X-train, X-test, dan Y-train, dan Y-test. Next saja. Kemudian kita masuk ke bagian modeling ya. Untuk modeling kita menggunakan TPOT, salah satu AutoML berbasis Python yang mengoptimize machine learning dan mencari pipeline secara genetic programming. Di bagian kanan ada grafik yang menjelaskan seputar tentang pencarian pipeline menggunakan TPOT. Next. Kemudian di sini ada parameter atau ya parameter dari modeling menggunakan TPOT. Itu pertama ada generations-nya, kemudian population size, verbosity, configuration-nya, dan random state. Di mana dari parameter tersebut akan kita dapatkan sebuah best pipeline, kemudian pipeline akurasinya juga, dan runtime-nya. Baik, untuk bagian eksperimen dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Khalid. Oke, baik, terima kasih Mas Rehan. Kemudian kita lanjut ke bagian eksperimen. Setelah kami melakukan modeling, kami mencoba beberapa eksperimen. Apakah dengan eksperimen yang kami lakukan akan menghasilkan base pipeline, pipeline akurasi, dan runtime yang sama. Nah, pada eksperimen kali ini, untuk menentukan akurasi yang terbaik, kami melakukan beberapa eksperimen pada TPOT classifier ini. Nah, kami mencoba menggunakan built-in configuration lain, serta kami melakukan parameter tuning. Mungkin di laporan saya salah menyebutkan, saya menyebutkan hyperparameter tuning, tapi sebetulnya kami melakukan parameter tuning. Nah, yang kami lakukan pada parameter tuning ini, kami melakukan tune pada parameter generations,
kemudian built-in configuration, dan population size. Nah, di eksperimen pertama ini kami melakukan eh, hanya melakukan built-in configuration lain, yaitu menggunakan typod light, namun dengan parameter yang sama, yaitu generation 5, kemudian angka population size-nya sebesar 20, kemudian verbosity 2, dan random state-nya 42. Nah, dari parameter tersebut, alhasil menghasilkan base pipeline, yaitu K-neighbors classifier, dengan preprocessing-nya menggunakan standard scalar, dan kemudian pipeline akurasi yang dihasilkan itu sebesar 90,62%, dan runtime yang dihasilkan itu sebesar 9,65 second. Kemudian di eksperimen kedua ini, eh, kami melakukan banyak parameter tuning. Itu yang pertama, generation-nya kami up hingga sebesar 10, kemudian population size-nya kami menggunakan yang sebetulnya angka default, yaitu 100, kemudian verbosity-nya sama, sebesar 2, random state-nya 42, dan configuration-nya kami kembali coba menggunakan default typod. Apakah dengan generation-nya di up itu hasilnya akan lebih baik atau seperti apa? Nah, dari parameter tersebut menghasilkan base pipeline-nya, yaitu MPL classifier, SELECT-FWE, dan kemudian eh, preprocessing-nya menggunakan robust scalar. Dan pipeline akurasinya itu sebesar 95,7%, dan runtime yang dihasilkan itu ternyata cukup lama, selama 1525,89 second. Sejauh ini eksperimen kedua ini merupakan runtime terlama, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pada eksperimen 3 ini kami menggunakan built-in configuration yang sama seperti eksperimen pertama, namun kami tune parameternya eh, sam- sama besarnya seperti eksperimen 2, yaitu generation 10, kemudian population size 100, dan sisanya sama. Verbosity-nya 2, dan random state-nya 42. Nah, pada parameter ini kami menghasilkan base pipeline-nya itu logistic regression, dengan preprocessing-nya max app scalar dan robust scalar, dan juga min max scalar. Kemudian pipeline akurasi yang dihasilkan itu sebesar 96,77%, dan runtime yang dihasilkan itu yang dibutuhkan itu 99,54 second. Mungkin sedikit saya tunjukkan beberapa codingannya. Nah, ini mungkin yang awal kita install dulu Tipot karena dari device yang kita miliki belum terinstall Tipot. Kemudian ada beberapa library, kami menggunakan scikit-learn, kemudian Pandas, NumPy, Tipot, Matplotlib untuk di akhir evaluasi, time, dan warnings. Kemudian ini tadi yang EDA, ada kita mencari info untuk tipe datanya, kemudian describe untuk menghitung, terus melihat mean, median, modus, kemudian lanjut ke data preprocessing, kemudian setelah itu ini data training yang tadi eh, defaultnya itu duration 5, population size-nya 20, kemudian verbosity 2, dan random state 42. Nah, ini untuk yang ini menghabiskan waktu sebesar 25 menitan, kurang lebih 23 sampai 25 menit. Kemudian ini yang tercepat sejauh ini karena eh, tripod light ini sesuai dengan namanya, tripod light yang mana dia lebih ringan. Dan parameternya pun juga sama seperti sebelumnya, ya. Kecil, ya, generation-nya 5 dan population size-nya 20. Kemudian eh, lanjut ke yang eksperimen 2. Eksperimen 2 ini seperti ini hasilnya, dengan codingan seperti ini. Kemudian ini yang terakhir, Tipot Light, dengan 10 generation dan 100 population size. Nah, oke. Nah, kemudian kita mulai masuk ke evaluation. Nah, di sini kami coba membandingkan dari hasil modeling dan beberapa eksperimen yang kami lakukan.
Ada 4 berarti yang telah kami lakukan dalam pemodelan ini, dan yang satu pemodelan dan yang 3 merupakan eksperimen. Nah, jika kita bandingkan melalui tabel, eh, waktu runtime terlama yang dibutuhkan itu pada eksperimen ketiga, yaitu di Pot dengan 10 generations, kemudian 100 population size dengan verbosity sama sebesar 2 dan 42. Namun, generation jika dibandingkan dengan modeling yang pertama, sama-sama menggunakan default pot, namun generations dan population size yang lebih kecil, dia justru si eksperimen 3 ini justru menghasilkan pipeline akurasi yang lebih kecil. Mengapa? Karena eh, kalau misalkan kita up si generation size dan population size ini, maka otomatis ruang pencarian di pot untuk mencari base pipeline itu semakin besar, sehingga alhasil dia mencari pipeline akurasi terbaiknya pada 95,7, dan juga itu penyebab mengapa eh, eksperimen ini menghasilkan waktu terlama, yaitu kurang lebih kemarin ketika di run itu selama 2 jam, 2 jam lebih. Oke, kemudian dari keempat eh, modeling dan eksperimen ini, hasil untuk memprediksi pada data tes nanti, kami menggunakan Teapot Light dengan parameter 10, population size 100, dengan verbosity 2, dan random state-nya 42. Mengapa? Karena yang pertama, dia menghasilkan pipeline akurasi yang sama besarnya dengan modeling yang pertama. Mengapa tidak menggunakan yang pertama? Karena dia menggunakan generations yang lebih kecil dan population size yang lebih kecil. Kemudian runtime runtime yang dibutuhkan pada Teapot Light yang eksperimen ketiga ini tergolong cukup tidak terlalu lama. Jadi kami memilih uh, konfigurasi ini untuk data testing selanjutnya. Nah, ketika dilakukan prediksi, alhasil Teapot memprediksi bahwa pada data tes prediksi diagnosisnya itu uh, ada B, benign, itu atau bahasa lainnya itu GNAP, itu sebanyak 80, kemudian yang malignant atau yang ganas itu sebesar 26. Jika kita visualisasi dalam bentuk pie chart, maka eh, prediksi diagnosis kanker jinak itu mendominasi paling banyak sebesar 75,5%. Seperti itu. Dan untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian yang kami lakukan, itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar generations atau dan atau population size dengan verbosity dan random state yang sama, maka semakin lama pula runtime yang dibutuhkan. Dan sebaliknya, semakin rendahnya hal tersebut justru akan semakin menekan computational cost. Namun, eh, hal tersebut akan memiliki dampak pada kualitas hasil pencarian yang dilakukan. Nah, ketika kita melakukan modeling dan eksperimen sebelumnya, dapat dibuktikan bahwa penggunaan Tipot dalam mengklasifikasi dataset yang diberikan itu sangat efisien. Jadi, dengan baik waktu dan ketepatan data terbantu dengan menggunakan Tipot. Nah, Tipot Lite dengan 10 generations dan 100 population size dengan konfigurasi menggunakan Tipot Lite memberikan hasil akurasi yang paling tinggi dengan waktu runtime yang tidak kalah cepat dengan classifier lain. Nah, pipeline terbaik yang dihasilkan classifier tersebut menggunakan metode logistic regression dengan akurasi sebesar 96,77% yang menghasilkan 80 data kanker jinak dan 26 data kanker ganas saat dicoba pada data tes. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi tugas besar yang kami kerjakan. Eh,
Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada kami. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.